Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat daftar antrian haji yang panjang dan lama, serta biaya yang cukup tinggi, membuat sebagian muslim lebih memilih berumroh dibanding berhaji. Lantas, bagaimana Islam memandang? Bersama kita telah hadir Ustadz Dul Sukmi Kasim yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu haji dulu atau umroh dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Dan di program Mentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Aqsa yang keduanya berasal dari Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Ustaz, tema kita pada hari ini haji dulu atau umroh dulu. Nah, sebelum kita masuk dan membahas tema, pengertian haji dan umroh itu apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu Majelis Ta'lim, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dua perkara yang keduanya ini adalah merupakan perkara dari perkara-perkara pokok di dalam agama kita, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, melaksanakan ibadah haji pada dasarnya hukumnya adalah wajib di dalam agama ini, bahkan menjadi salah satu rukun keberislaman kita. Ya, biasa kita mendengar bahwa haji itu adalah rukun kelima dari 5 rukun Islam. Ya. Setelah bersyahadat, melaksanakan sholat, berzakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan bagi manusia oleh Allah untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Apa itu haji? Haji itu adalah secara bahasa artinya berkunjung. Berkunjung kemana? Ya berkunjung ke Baitullah. Tetapi secara istilah haji ini adalah yang disebut haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian beberapa amalan, ya, beberapa amalan mulai daripada berihram, ya, berwukuf, ya, tawaf, sa'i sampai kemudian bertahallul, ya, disertai dengan syarat-syarat tertentu. Itulah yang dimaksud dengan ibadah haji. Ibadah haji ini telah ditetapkan waktu pelaksanaannya, jadi kita tidak boleh keluar dari waktu itu. Ya. Waktunya adalah di bulan, mulai bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Makanya disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan waktunya. Orang tidak boleh melaksanakan ibadah haji di bulan Muharram misalnya. Tidak boleh melaksanakan ibadah haji di bulan Rabiul Awal misalnya. Kenapa? Ya karena sudah ditetapkan waktunya, yaitu hanya di bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Tetapi secara spesifik pelaksanaan ibadah haji itu hanya di bulan Zulhijjah. Ya, yang durasinya kurang lebih hanya 6 hari. Ya. Yaitu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Itu sudah paling lama itu. Ya, itulah rangkaian daripada ibadah haji secara lengkap. Tetapi bisa juga hanya 5 hari. Ya, ketika kita menggunakan formasi namanya adalah nafar awal, yaitu kita hanya mabit di Mina hanya 2 hari saja.
Nah, maka itu juga boleh, ya, boleh dilakukan. Jadi itu rangkaian daripada durasi pelaksanaan ibadah haji. Nah, adapun ibadah umrah, apa itu umrah? Umrah itu secara bahasa juga artinya berkunjung. Tetapi secara istilah adalah mengunjungi Baitullahil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dengan syarat-syarat tertentu atau dengan cara-cara tertentu. Jadi sehingga dari pengertian ini kita bisa melihat bahwasanya haji memang pelaksanaannya itu berbeda dengan umrah. Ya, jadi dari sisi rangkaian pelaksanaan haji lebih banyak rangkaiannya dibanding umrah. Nah, itu saya kira apalagi namanya untuk sekedar memberikan penjelasan tentang apa itu haji dan apa itu umrah dan seperti apa durasi pelaksanaannya. Adapun umrah ini durasi pelaksanaannya bisa hanya sampai 2 atau 3 jam. Kita tidak perlu berlama-lama melaksanakannya. Dan terbuka waktunya kapan saja kita mau melaksanakan sepanjang tahun. Walaupun itu berada di bulan-bulan haji. Itu bisa saja orang melaksanakan umrah. Ya, saya kira itu. Ustaz, masuk ke tema. Andaikan boleh memilih haji dulu atau umroh dulu, Ustaz. Karena kondisi tentunya, Ustaz. Baik. Kalau kemudian kita stressing kepada pertanyaan yang menjadi tema kajian kita pada episode kali ini, yang mana yang harus didahulukan kalau begitu? Apakah didahulukan umrah atau haji? Tentu yang harus didahulukan adalah haji dulu. Ya, kalau mau melihat yang mana yang lebih diutamakan di dalam agama ini. Kenapa? Karena persoalannya adalah ketika orang sudah berhaji, otomatis dia umrah. Tetapi kalau dia umrah, belum tentu dia bisa haji. Nah itu, makanya utamakan hajinya dibanding umrahnya. Nah, adapun dengan melihat kondisi kekinian, ya misalnya daftar antrian haji itu terlalu panjang, 30, bahkan ada yang mungkin 35 tahun, bahkan mungkin sudah sampai 40 tahun. Mungkin kalau di Gorontalo konteksnya sudah 15 tahun, di daerah lain mungkin 17 sampai 20 tahun. Apakah tidak boleh seseorang melaksanakan ibadah umrah dulu, baru melaksanakan ibadah haji? Ini boleh-boleh saja. Kita pergi umrah dulu, ya nanti hajinya belakangan. Ya. Yang tidak boleh adalah kita hanya melaksanakan umrah dan tidak berniat haji. Itu tidak boleh. Oh, harus berniat harus dulu, berazam ketika kita pilih untuk umrah dulu, tetap harus berazam, bertekad, saya harus pergi umrah pergi haji sesudah ini. Jadi tidak boleh titik sampai situ. Tidak menggugurkan kewajiban haji. Ya, Ustaz, ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita melaksanakan umrah, itu bukan berarti bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji itu sudah gugur ketika kita telah menjalankan ibadah umrah. Insya Allah. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sempat sampaikan bahwa hukum haji itu wajib. Berarti orang yang mampu dan tidak ada kendala apapun tapi dia tidak mau berhaji, dia berdosa, Ustaz? Iya, tentu. Ketika seseorang punya kemampuan, ya, lalu kemudian enggan untuk melaksanakan ibadah haji, tentu dia berdosa. Ya. Bahkan ayat tentang kewajiban haji itu kan jelas, liman istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Nah, persoalan kemampuan ini standarisasinya cuma 2. Ya, standar umumnya ya, kemampuan itu cuma 2. Pertama, mampu secara fisik, yang kedua mampu secara finansial. Ada doi dan juga punya kekuatan. Karena ibadah haji ini rangkaiannya memang butuh fisik ekstra. Karena kita harus berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan itu durasinya sampai berhari-hari. Berbeda dengan umrah. Walaupun butuh fisik tetapi dia hanya bisa diselesaikan dalam durasi jam. Sehingga lelah itu tidak terlalu terasa. Ya. Berbeda kalau kita haji, memang sangat terasa karena berhari-hari kita harus bergerak dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Di Mina 3 hari kita harus pulang balik dari tenda kita
ke tempat pelontaran, dan itu jaraknya bukan hanya 100-200 meter kayak kita di kampung ini, tetapi itu berkilo-kilometer. Sehingga inilah yang membuat mengapa kita ketika apalagi namanya melihat tentang mana yang harus kita persiapkan secara full, powerful, maka tentu harus kita persiapkan sekuat tenaga adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, suatu ketika Ikrimah bin Khalid ini pernah bertanya kepada seorang sahabat, yaitu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Dia bertanya, ya, apakah boleh seseorang melaksanakan umrah sebelum melaksanakan ibadah haji? Lalu Ibnu Umar mengatakan, la ba'sa, tidak mengapa. Ya, ayya'tamira qabla ayyahuj. Tidak mengapa seorang umrah dulu baru pergi haji. Ya, karena pada prinsipnya Nabi juga itu berumrah dulu sebelum haji. Beberapa kali lagi Ustaz ya? Beberapa kali lagi. Dalam riwayat disebutkan Nabi itu 4 kali menjalankan ibadah umrah baru kemudian haji. Insya Allah. Ya. Nah ini juga mungkin bisa jadi dasar tentang bolehnya orang yang punya kemampuan finansial dan sudah sangat punya kerinduan untuk berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dulu sambil menunggu porsi hajinya. Yang penting jangan sampai tidak daftar haji. Ya, daftar, ambil porsinya dulu sambil menunggu porsi, karena mungkin durasinya lama, 20-30 tahun. Ya, sambil kita menunggu itu kita kunjungi dulu Baitullahil Haram untuk melepas kerinduan kita, sekaligus juga ihtiyat, berhati-hati. Berdoa juga di sana ya, Ustadz ya. Berdoa juga mudah-mudahan bisa diberikan kelapangan harta dan juga diberikan keafiatan, kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah haji sesudah menjalankan ibadah umrah. Saya kira itu. Baik Ustadz, haji sebelum usia balik, apakah ketika dia dewasa harus berhaji kembali Ustadz? Iya, seseorang yang menjalankan ibadah haji ketika dia belum balik, maka itu belum menggugurkan kewajibannya untuk menjalankan ibadah haji. Ya, karena syarat wajibnya haji itu, jadi saya ulangi, syarat wajibnya orang haji itu adalah yang pertama dia harus Islam. Jadi tidak wajib kalau bukan Islam. Yang kedua adalah dia harus balik. Berarti nanti balik baru jatuh hukum wajib itu. Kalau belum balik belum wajib. Tetapi andai kata orang yang belum balik itu melaksanakan ibadah haji dan dia lengkapi semua rukun dan syaratnya, maka ibadah hajinya sah dan diberi pahala. Cuma belum menggugurkan kewajiban, beban keislaman yang ada pada dirinya, yang mewajibkan pada dirinya untuk menjalankan ibadah haji. Syarat berikutnya adalah berakal. Ya, dia seorang waras. Syarat berikutnya adalah dia mampu. Ya, syarat berikutnya adalah dia merdeka. Jadi 5 syarat wajibnya orang kalau mau menjalankan ibadah haji. Ketika ini 5 ada, ya wajib pergi haji. Baik Ustadz, dalam rangkaian ibadah haji seseorang tidak melaksanakan wukuf di Arafah karena sakit misalnya, bagaimana keabsahan hajinya Ustadz? Ya, jadi ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Al-Hajju Arafah. Haji itu ditandai dengan wukuf di padang Arafah. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama semua sepakat bahwa orang yang menjalankan ibadah haji dan tidak sampai wukuf di padang Arafah, hajinya tidak sah, alias hajinya batal. Dia harus ulangi kembali di tahun-tahun berikutnya. Allah. Nah, oleh sebab itu ketika ada orang yang sudah berangkat ke sana di tahun, misalnya di tahun ini dia berangkat haji, tiba-tiba sampai di Madinah atau sampai di Mekah sebelum wukuf, dia sakit, harus dirawat di rumah sakit. Maka bagaimana solusinya? Supaya dia tetap mendapatkan pahala hajinya dan menggugurkan kewajiban hajinya, maka dia harus disafari wukufkan namanya. Apa itu safari wukuf? Dia harus dibawa menggunakan ambulans, ya, dibawa ke padang Arafah, mungkin dalam durasi tertentu, ya 10 sampai 15 menit atau 20 menit, tergantung kondisi kesehatannya.
Ya, dibawa dulu ke sana untuk sekedar menggugurkan kewajibannya dari rangkaian rukun hajinya. Karena itu rukun, wukuf itu. Rukun haji itu 5. Pertama berniat, yang kedua wukuf. Jadi kalau tidak wukuf, tidak sah hajinya, batal hajinya. Maka orang yang sakit, apapun kondisi sakitnya selama dia masih bernapas, harus dibawa pergi ke Padang Arafah, disafari wukufkan nanti. Dan di sana tidak perlu sama dengan orang sehat, yaitu mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari dia berada di tempat, tidak boleh kemana-mana. Itu tidak seperti itu kalau orang sakit. Dia karena dia punya uzur, ya maka terjadilah rukhsah, keringanan, dia dibolehkan meninggalkan tempat itu. Yang penting dia sudah berada di tempat itu dalam beberapa durasi, lalu kemudian dibawa kembali ke rumah sakit untuk dilanjutkan perawatan dan tindakan medisnya. Ya, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Berarti meskipun pingsan tetap menggugurkan kewajiban hajinya, Ustaz? Iya, tetap dia harus dibawa ke sana. Andai kata misalnya koma, masih hidup toh. Oh, Masya Allah. Jangankan pingsan, koma, bawa ke sana. Yang penting dia masih hidup. Ya, itu supaya dia digugurkan kewajiban dari rukun haji. Baik Ustaz, keutamaan wafat di tanah suci itu seperti apa Ustaz? Keutamaan apa? Keutamaan wafat di tanah suci. Wah, kalau kita bicara tentang keutamaan wafat di tanah suci, ya tentu ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya Makkah khairu biqa'il ard. Mekah itu adalah sebaik-baik ya daratan yang ada di muka bumi ini. Sebaik-baik tanah yang ada di muka bumi ini. Sehingga kalau ada orang yang berangkat ke sana atau mungkin di sini lalu bercita-cita untuk wafat di sana, itu bukan hanya kita, para sahabat, para orang-orang mulia di masa Nabi, bahkan di masa sahabat, di masa tabi'in dan tabi'in, semua itu bercita-cita untuk wafat di sana. Saya ambilkan satu contoh, seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Ini juga adalah merupakan keluarga Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu ya, ketika dia bersama dengan Nabi SAW karena usianya masih muda, itu setelah Nabi SAW wafat dan dia kemudian diutus untuk pergi ke Irak, ke Baghdad untuk menjadi qadhi di sana, menjadi seorang hakim di sana. Itu apa yang dia cita-citakan? Yang dia cita-citakan itu adalah saya hanya menjalankan tugas di sana. Tetap saya bercita-cita untuk kembali pulang ke Mekah karena di sanalah saya menginginkan jasad saya ini dikuburkan. Ternyata qadarullah, begitu dia selesai menjalankan tugasnya, dia kemudian kembali ke Mekah dan di Mekah dia kemudian berkunjung ke Taif, lalu ternyata Allah wafatkan dia di Taif. Tetapi sebelum dia ke Taif, dia menetap dulu beberapa waktu di Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat pun ternyata sangat antusias untuk supaya mereka itu menginginkan jasadnya dikubur di dua tanah yang suci, kalau bukan di Mekah ya di Madinah. Masya Allah. Baik Ustaz, Demikian. kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ibu-Ibu, kita sekarang berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyambung apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa anak itu kalau di bawah balik itu belum dihitung hajinya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kami, kalau baliknya laki-laki itu umur berapa, yang perempuan umur berapa? Kemudian pertanyaan yang kedua,
ada yang sudah mendaftar haji, akan tetapi sudah meninggal. Itu bagaimana Ustadz? Sudah meninggal sebelum dia berangkat haji karena menunggu antrian yang sangat panjang ini. Terima kasih. Ya. Baik, Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, batasan balik itu berapa usianya, Ustadz? Baik. Balik itu ditandai bagi laki-laki dengan mimpi basah. Tergantung berada di usia mana. Pokoknya tandanya adalah mimpi basah itu. Jadi kadang-kadang mimpi basahnya mungkin di usia 12, ada yang nanti mimpi basah di usia 13. Itu tidak menjadi persoalan dari sisi hitungan angka. Bukan patokan umur itu. Patokannya adalah mimpi basah itu. Nah, ini berlaku juga bagi wanita, bahwa baliknya seorang wanita itu bukan ditandai dari sisi umur, tetapi ditandai dengan keluarnya darah haid. Di usia manapun dia berada, begitu dia haid, maka dia sudah balik namanya. Jadi gampang untuk kita menandai. Ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah, andai kata ada seseorang yang sudah menyetor atau sudah mendaftar haji, lalu kemudian karena begitu lamanya menunggu, tiba-tiba Allah takdirkan dia meninggal sebelum berangkat menjalankan ibadah haji. Bagaimana hukumnya ini? Apakah telah dia gugur kewajibannya menjalankan ibadah haji? Gugur kewajibannya menjalankan ibadah haji karena dia sudah berazam, yang ditandai dengan dia menyetor sebagai tanda jadi atau menjadi acuan pemerintah secara regulasi bahwasanya dia sudah diberikan porsi untuk menunggu waktunya dipanggil bersama dengan yang lain untuk menjalankan ibadah haji. Bagaimana kalau seandainya hanya berazam lalu tidak nyetor? Maka kalau cuma sekedar azam belum. Ya, karena semua orang mau haji, tapi kan azam itu harus diberikan tanda bahwasanya tekad Anda itu ditandai dengan apa? Tentu ada namanya muqaddimah atau ada pendahuluan yang harus kita lakukan, dan pendahuluan realnya adalah menyetor sejumlah 25 juta rupiah sebagai porsi atau tanda untuk kita diberikan porsi menjalankan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Nah, andai kata dia meninggal sebelum dia berangkat, maka sudah gugur kewajibannya menjalankan haji dan dia sudah mendapatkan pahala hajinya. Ya. Tapi andai kata setelah dia meninggal dunia, ya, lalu kemudian dia mau membadalkan, keluarganya, ahli warisnya suka mau membadalkan, menyuruh orang lain untuk menggantikan almarhum menjalankan ibadah haji. Bagaimana hukumnya? Itu juga boleh, tidak ada masalah. Tetapi pada dasarnya secara ini dia sudah menggugurkan kewajibannya ketika dia sudah menyetor porsinya atau menyetor uangnya ke bank. Allahu a'lam. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli Ali dari Taklim Masjid Uswatun Hasanah. Pertanyaan saya, Ustadz, seperti yang saya dengarkan tadi, bahwa syarat sahnya berhaji itu harus Islam. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, saya Islam, saya ingin berhaji, tapi belum punya kelebihan. Nah, kebetulan saya dihajikan oleh orang non-Muslim. Pertanyaan saya, apakah haji saya itu sah atau bagaimana, Ustadz? Dihajikan oleh non-Muslim? Iya. Yang kedua, misalnya umur saya sudah memasuki 70 tahun. Terus saya juga sudah mau niat berhaji. Tapi posisi juga saya belum punya kelebihan. Tetapi saya diumrohkan oleh anak saya yang sudah mampu. Tapi cuma melaksanakan umroh, sedangkan posisi saya sudah tidak bisa melaksanakan haji karena kondisi dari umur saya yang sudah tidak memungkinkan karena menunggu lagi berapa tahun lagi. Nah, bagaimana itu, Ustadz? Atas penjelasan dari Ustadz, saya ucapkan banyak terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, biaya haji ditanggung oleh non-muslim. Ya. Baik, biaya haji ditanggung oleh non-muslim. Kalau yang seperti itu kondisinya, andai kata kita tidak punya kemampuan, lalu ada non-muslim yang bisa membiayai perjalanan kita, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu namanya haji anugerah. Ya. Artinya orang yang melaksanakan ibadah haji secara gratis. Ya, karena dia dibiayai perjalanannya oleh seseorang. Nah, demikian pula halnya kalau yang membiayai kita itu adalah muslim. Ya. Tetapi andai kata yang menjalankan ibadah hajinya itu adalah non-muslim, ini adalah suatu yang mustahil. Karena non-muslim itu tidak bisa menjalankan ibadah haji. Karena di Saudi itu ketika orang masuk ke sana itu ada batas di mana muslim, selain muslim itu tidak boleh masuk ke situ. Jadi sudah ada pemeriksaan, non-muslim itu dikasih jalur yang lain, yang muslim itu boleh masuk ke dalam kota Mekah. Jadi sangat mustahil kalau ada non-muslim yang menjalankan ibadah haji. Tapi kalau mungkin hanya memberikan biaya untuk kita menjalankannya, maka itu tidak ada masalah. Ya, itu insya Allah hajinya tetap sah. Nah, yang berikut adalah pertanyaan kedua ya. Terkait dengan ada orang yang apalagi namanya mengumrahkan dia karena dia sudah usianya 70 tahun. Jadi begini, syarat untuk mengumrahkan orang itu atau menghajikan orang itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah orang yang mengumrahkan atau menghajikan orang lain itu dia sudah umrah dan sudah pernah haji, sudah pernah umrah atau sudah pernah haji. Ya. Jadi kalau dia mau menghajikan orang, dia harus haji dulu untuk dirinya di tahun yang lain, baru kemudian di tahun berikutnya kalau misalnya dia ingin menghajikan keluarganya, boleh. Yang penting dia sudah melaksanakan ibadah haji semua. Demikian pula umrah. Seorang yang melaksanakan ibadah umrah lalu dia mengumrahkan orang lain, maka itu boleh. Yang penting dia umrah dulu untuk dirinya. Baru sesudah itu dia pergi lagi ke miqat, lalu dia menjatuhkan niat untuk pahala umrahnya itu diberikan kepada saudaranya. Syarat yang kedua, untuk bolehnya menggantikan atau membadalkan orang haji atau umrah adalah orang yang dibadalkan ini adalah orang yang bisa dibadalkan haji atau umrah. Nah, itu. Bisa dibadalkan. Siapa yang bisa dibadalkan haji atau umrah? 1 orang meninggal. Jadi orang meninggal itu boleh dibadalkan, boleh digantikan untuk menjalankan ibadah haji atau umrah. Yang kedua adalah orang yang sakit, sakitnya menurut dokter tidak ada lagi kemungkinan untuk sembuh dan juga memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka ini boleh dibadalkan walaupun dia posisinya masih hidup. Ya. Jadi hanya 2 kondisi ini boleh orang dibadalkan haji. Kalau masih sehat walafiat, masih apalagi namanya masih ada kekuatan, walaupun usianya berapapun, tetap dia tidak boleh dibadalkan atau digantikan untuk menjalankan ibadah haji. Apalagi kalau misalnya mengatakan umur saya sudah 70 tahun, ya boleh tidak saya dibadal? Tidak boleh selama masih sehat-sehat walafiat. Demikian Allah. Masya Allah Ustaz. Menyambung pertanyaan ibu yang tadi menarik Ustaz. Iya. Bagaimana dengan orang yang bersedia untuk menanggung hajinya seseorang, tapi kita tahu persis bahwa harta yang ia peroleh dari harta haram. Iya. Apakah boleh menolak atau seperti apa Ustaz? Iya. Kalau hartanya jelas dari harta haram, maka tentu tidak boleh kita mengiyakan, tidak boleh kita menjalankan karena jelas sumbernya. Tetapi kalau kita tidak tahu dari mana sumbernya dan kebetulan dia adalah keluarga kita atau kenalan kita atau sahabat kita, maka kita tidak perlu telusuri lebih jauh, tanya dulu, ente punya uang itu dari mana? Ya, tidak perlu ditanya. Tetapi kalau kita sudah tahu profesinya orang ini adalah profesi yang dilarang di dalam agama, maka kita tolak. Karena jangankan untuk menjalankan ibadah haji, membangun Ka'bah saja itu tidak ada sepeser pun yang boleh untuk dipakai membangun Ka'bah
hasil dari zina, hasil dari mencuri, hasil dari semua perbuatan-perbuatan yang sebelum datangnya syariat Islam kepada Nabi SAW, itu tidak ada satupun orang jahiliyah di masa itu atau orang-orang Arab yang mau memasukkan untuk pembangunan Ka'bah itu berasal dari harta-harta yang dilarang di dalam agama kita. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, masih ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami amati sekarang itu begitu banyaknya keinginan dari umat Islam untuk mengadakan umroh. Namun banyaknya travel yang juga mengajak orang untuk berumroh itu dengan iming-iming boleh diangsur nanti setelah kembali. Jadi ada banyak orang yang pergi dulu, mungkin masih DP uang berapa, jadi sisanya itu nanti dibayarkan, dicicil lagi mungkin berapa tahun. Jadi ini yang mungkin akan menjadi dilema, apakah yang bersangkutan ini mungkin akan berumur panjang pada sampai batas dia melunasi. Kalau seandainya terjadi sesuatu, apakah mungkin anggota keluarga bisa membayarnya, dan bagaimana itu hukumnya beribadah di hadapan Allah itu seperti apa? Kita pergi berumroh tapi masih berhutang. Yang kedua Pak Ustadz, tentang badal tadi, misalnya tiba-tiba orang tua meninggal, digantikan oleh, biasakan dari Kemenak mungkin menggantikan posisi yang berhaji itu keluarga, mungkin anak. Nah, dari anak yang pergi itu, apakah untuk syarat badal itu, yang melakukan badal itu mana yang baik? Apakah yang sudah berhaji atau yang belum? Karena ini menggantikan orang tua yang sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 2 pertanyaan. Yang pertama, umroh dengan cara berhutang. Ya. Baik, melaksanakan ibadah itu pertama, baik ibadah haji maupun umrah, jelas kalimatnya adalah berdasarkan hadis Nabi dan juga berdasarkan ayat Al-Quran, liman istata'a ilaihi sabila, hanya bagi yang mampu saja. Ya. Oleh sebab itu, melihat kondisi atau melihat realitas yang ada sekarang, ada banyak lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan untuk memberikan namanya dana talangan. Ya, dana talangan. Jadi mereka yang bayarkan atau mereka yang cukupkan dana kita, lalu kemudian setelah kembali kita nanti akan menutupi utang itu. Bagaimana hukumnya tentang pelaksanaan ibadah haji atau umrah model yang seperti ini? Jadi ulama klasik itu sudah terbagi 2 sebenarnya terkait dengan hukum menjalankan ibadah haji dengan status berutang. Sekelompok ulama mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh karena tidak masuk kategori mampu tadi. Yang berpendapat seperti ini adalah ulama Dhahiriyah. Ulama Dhahiriyah mengatakan tidak boleh pergi haji umrah kalau berutang. Tetapi sekelompok ulama yang lain mengatakan boleh saja untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan dana talangan dengan syarat tapi. Jadi ada syaratnya, boleh tapi bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah sebelum berhutang yang bersangkutan memang punya kemampuan untuk membayar itu. Dan itu bisa dibuktikan. Ya, contoh misalnya pakai pakai rekening, atau mungkin ada tanahnya, atau mungkin dia punya harta ini deposito dan lain-lain sebagainya. Maka itu boleh dia menggunakan dana talangan itu untuk berangkat ibadah haji dan hajinya sah. Karena pada dasarnya dia punya kemampuan, tetapi kemampuan itu tidak bisa dirilkan saat itu dan hanya bisa nanti dirilkan setelah menunggu waktu. Sementara usia bukan kita yang punya. Itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa tahu kapan dia akan dipanggil.
Nah, sementara hukum menjalankan ibadah haji itu menurut Ibnu Qudamah ya dan mayoritas ulama, hukum menjalankan ibadah haji itu adalah wajib segera, bukan wajib tunda. Ya, wajib segera. Berarti harus bersegera, harus kita berupaya untuk segera menuntaskan kewajiban itu. Nah, yang berikut terkait dengan persoalan yang membolehkan untuk melakukan haji dengan dana talangan ini, karena ada tiga kelompok besar ulama di situ, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, dan ada Hanafiyah. Ya, ada pun mazhab Hambali, sebahagian besar Hambali itu mengatakan tidak boleh orang berhaji kalau pakai dana talangan. Nah, saya akan masuk kepada persoalan kontemporernya, bahwasanya Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia kita, itu sudah mengeluarkan fatwa tahun 2002 tentang bagaimana hukumnya ya melakukan ibadah haji atau umrah dengan menggunakan dana talangan. Kesimpulannya MUI juga mengatakan boleh dengan syarat. Ya, berarti sama dengan pendapat tiga kelompok besar tadi. Nah, hanya saja ada persoalan di situ, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Ada persoalan terkait dengan dana talangan itu. Ada sebahagian akadnya yang boleh, ada sebahagian akadnya yang bermasalah secara syar'i. Yang mana itu masalahnya? Yaitu ketika dia meminjamkan dana, ya misalnya taruhlah 20 juta atau 40 juta. Maka besaran nanti dia upahnya, fee-nya bank itu, dia akan akan besarannya fee yang akan diterima oleh bank itu berdasarkan besaran pinjaman. Sementara fatwa DSN MUI-nya mengatakan tidak boleh, itu harus sama berapapun besaran daripada uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Nah, disitulah masalahnya. Nah, sehingga untuk lebih amannya dan khusyuknya kita beribadah dan menggaransi ibadah kita ini adalah berjalan dengan maksimal, sebaiknya kalau kita belum punya kemampuan tidak usah dulu berangkat, karena memang yang diberikan kewajiban untuk menjalankan ini hanyalah yang mampu. Mampu pun kalau kita misalnya harus pakai dana talangan, pastikan kita punya garansi untuk melunasinya. Tapi kalau kita tidak punya garansi, sebaiknya tidak usah. Masya Allah. Baik Ustaz, demikian. kita akan lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi sempat terjeda, kriteria badal haji itu apa saja Ustadz? Iya, jadi kriteria untuk badal haji itu, kalau tadi konteks yang ditanyakan oleh Ibu itu, ada orang yang sudah nyetor untuk porsi haji, lalu kemudian sebelum dia berangkat, dia meninggal di tengah jalan, lalu digantikan oleh anaknya untuk menjalankan ibadah haji berdasarkan regulasi undang-undangnya. Maka apakah si anak ini boleh membadalkan orang tuanya? Kalau anaknya itu sudah pernah haji, boleh dia badalkan orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi kalau dia belum haji, maka dia haji dulu untuk dirinya sendiri, walaupun dengan pintu masuknya tadi adalah menggunakan dana dari orang tuanya. Ya, jadi yang gugur kewajibannya itu adalah kalau dia jalankan ibadah haji adalah si anak. Ya, adapun nanti kalau dia mau membadalkan orang tuanya, maka dia harus suruh orang lain yang sudah pernah haji yang dia temukan di sana. Ya, dia boleh suruh minta tolong, kalau ini antum yang hajikan orang tua saya. Nggak boleh sekaligus Ustaz ya? Tidak boleh. Jalan, jadi tidak boleh satu orang membawa dua niat. Tidak boleh. Tidak boleh. Satu orang satu niat. Satu haji satu niat. Bagi yang belum haji. Iya. Jadi kalau anaknya belum haji,
dia tidak boleh badalkan orang tuanya, dia harus haji dulu untuk dirinya. Nanti tahun berikutnya atau bahkan di tahun yang sama, dia cari orang yang mau menjalankan ibadah haji dan sudah pernah haji, dia minta untuk membadalkan orang tuanya. Maka itu boleh. Baik. Bagaimana, Bu? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Tidak boleh. Anak tersebut tidak boleh menggantikan orang tuanya sebelum dia haji dulu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Masih ada. Baik Ustaz, yang sempat viral Ustaz, orang berhaji menggunakan visa ziarah akhirnya jadi masalah di sana. Itu bagaimana Ustaz? Baik, menjalankan ibadah haji itu saat ini persyaratan istita'ah itu sudah apalagi namanya sudah berkembang. Yang tadinya hanya 2 istita'ah itu, istita'ah sekarang itu bisa sampai 8 syaratnya istita'ah itu atau indikator istita'ah itu. Salah satunya adalah mendapatkan visa atau izin masuk secara resmi. Karena bagaimanapun juga terkait dengan persoalan ini adalah persoalan administratif yang berlaku di semua negara. Kalau seorang mau masuk ke negaranya orang mesti ada izin dulu. Tidak boleh kita sembarangan nyelonong saja, tidak bisa. Nah makanya salah satu indikator istita'ah itu adalah punya visa. Nah sekarang visa yang diakui untuk bisa berangkat ke sana itu hanya ada 4 macam jenis visa. Ya. Pertama adalah visa haji reguler. Yang kedua adalah haji plus. Yang ketiga adalah haji furada. Yang keempat adalah haji undangan dari pemerintah Saudi. Selain itu jangan pernah mengatakan ada visa yang lain. Karena visa yang lain itu tidak ada. Hanya 4 visa yang diakui masuk ke Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Makanya haji ziarah. Ziarah itu namanya ziarah hanya pergi saja pulang. Tidak boleh dia tinggal untuk haji. Karena kriteria visa haji itu berbeda. Jadi ada visa haji, ada visa umrah, ada visa ziarah. Ada visa kerja. Ya, macam-macam. Ada visa diplomat. Itu izin masuk ke negaranya orang seperti itu. Sehingga kalau kita menjalankan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah, ya pasti kalaupun sah itu bermasalah. Kenapa? Karena tarikanya salah. Sama dengan orang menjalankan sholat. Rukun syaratnya sah. Ya, waktu pelaksanaannya sah. Tetapi ketika dia sholat, dia pakai pakaian curian. Bagaimana hukum sholatnya? Sah sholatnya tapi berdosa. Ya, sama dengan ibadah haji yang begitu. Gimana andai kata dia lolos dari pemeriksaan? Sah hajinya tapi dia berdosa di waktu yang sama. Demikian, wallahu a'lam. Baik, ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana dengan orang yang mukim Ustadz di sana? Apakah bisa kapan saja berhaji? Ya, jadi begini, orang yang bermukim di Saudi itu, jangankan yang bermukim, penduduk Saudi saja itu kalau mereka mau berhaji tetap ada pengurusan administratif yang harus mereka lakukan. Sehingga tidak sembarang orang yang boleh masuk ke dalam ritual pelaksanaan ibadah haji itu karena ada surat izin semuanya supaya terdata semua berapa orang supaya pemerintah Saudi bisa melakukan berbagai macam rancangan untuk bisa mengendalikan semua orang yang masuk dalam kriteria yang wajib menjalankan ibadah haji tahun itu. Ya, mulai dari tendanya, kemarin kan ada masalah tuh. Ya, kalau misalnya kita sisip-sisip itu bahaya, nanti begitu tiba di Arafah semua orang punya tenda, dia tidak punya tenda. Nah, orang harus bertahan di situ mulai dari tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Bayangkan begitu lama, ini panas terik, tidak ada tenda. Ya, kita saja kalau pergi umrah hanya sekitar setengah jam sampai 1 jam di situ itu luar biasa. Kita gelisahnya itu harus selalu cari tempat rindang untuk berteduh. Belum lagi kalau mau buang air, tidak ada tempat untuk buang air kalau kita tidak punya pas untuk masuk ke situ. Karena yang punya WC itu hanya tenda-tenda dan itu semua diisi oleh orang-orang yang resmi berhaji tahun itu. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustadz, kata-kata motivasi agar yang belum sempat daftar haji segera terpanggil Ustadz. Ya, saya kira yang pertama adalah yang perlu kita sama-sama fahami bersama, tidak ada orang yang tidak terpanggil menjalankan ibadah haji. Panggilan itu jelas dan tegas di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj. Wa adzim fin nasi bil hajj.
panggillah semua orang untuk menjalankan ibadah haji. Jadi tidak ada satupun muslim yang tidak kena panggilan itu. Nah, yang kedua yang harus kita pahami bersama bahwa untuk menjalankan panggilan itu atau menyahuti panggilan itu ada persyaratan administratif yang harus kita ikuti, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan teknis di setiap negara. Bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia ini semua ada aturan-aturan yang sudah dibuat. Itu dalam rangka untuk menertibkan, mempermudah, mengatur, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir, kalau kita merasa diri sebagai seorang muslim, maka bulatkan tekad, saya harus berhaji sebelum saya wafat. Apapun nanti yang terjadi, maka itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama adalah buat tabungan untuk bisa disetorkan untuk bisa mengambil porsi haji. Itu langkah pertamanya sebelum nanti kita melangkat menjalankan ibadah haji. Insya Allah kalau kita niatkan, maka siapa yang bisa percaya tukang sol sepatu bisa pergi haji. Siapa yang bisa percaya tukang penjual garam saja, garam yang sasa-ribu satu tempat, satu box itu, kenapa dia bisa pergi haji? Itu karena keuletan dan tekad yang bulat untuk menyisihkan sebagian dari hartanya. Memang sebenarnya persoalannya adalah mendisiplinkan diri kita. Karena saya menghitung-hitung itu, kalau kita bisa save dana 30, 20 ribu, 30 ribu satu hari saja. Satu hari 20 ribu kita masukkan di celengan, kita niatkan ini untuk haji. Maka dalam durasi 3 tahun, bahkan 2 tahun, itu kita sudah bisa daftar porsi. Itu sudah bisa itu. Jadi sebenarnya persoalannya adalah kitanya. Mau mendisiplinkan diri dan tekad kita itu mau kita backup dengan harta kita, ataukah kita mau santai-santai saja dan menyerahkan atau berserah diri kepada sang waktu. Nah ini yang tidak dibolehkan dalam konteks ini, karena kita harus berazam dan juga harus melakukan langkah yang real untuk bisa sampai disebut istita'ah tadi. Demikian Allah. Azam Ustadz ya berarti. Ya. Terkait haji furoda, mohon pencerahannya Ustadz. Ya, baik, haji furoda ini adalah haji yang dilakukan dengan menggunakan visa ya yang resmi dari Saudi, tetapi dia itu mengurus sendiri, namanya furoda, mengurus sendiri dirinya. Makannya dia pergi cari sendiri, hotelnya dia cari sendiri, tiket pesawatnya dia beli sendiri, kemudian akomodasinya dan juga busnya, transportasi dia urus sendiri. Makanya namanya furoda. Biasa disebut dengan backpacker. Backpacker itu ya kita berangkat sendiri. Ya, jadi kita tidak diatur oleh pemerintah dan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan layanan-layanan itu. Tetapi secara warga negara tetap pemerintah akan memberikan backup ketika kita bermasalah dari sisi keimigrasian dan berbagai macam persoalan. Tetapi selama sebenarnya visa kita resmi, itu tidak akan ada persoalan yang kita temukan, kecuali kalau kita yang melakukan pelanggaran. Misalnya kita memukul orang, nah itu kan pelanggaran. Misalnya kita masuk ke tempat yang dilarang, itu pelanggaran. Nah, tetapi selama kita los-los saja atau biasa-biasa saja dan mengikuti prosedur, maka insya Allah visa furoda ini aman untuk dipakai menjalankan ibadah haji. Demikian Allahu a'lam. Tapi tidak terikat waktu Ustadz ya? Bisa kapan saja berarti? Iya, bukan. Dia tetap terikat dengan waktu. Dia tetap terikat bahwasanya hanya boleh dia menjalankan itu, visa furoda itu hanya boleh dipakai di musim haji saja. Begitu lewat dari musim haji dia juga harus pulang. Harus tinggalkan Saudi, dia tidak boleh tinggal di situ. Maksudnya tidak harus menunggu berapa belas tahun untuk berhaji begitu Ustadz? Iya, dia tidak mesti tunggu antrian karena dia makanya harganya kan sampai 300-400 juta itu, sampai 500-an juta. Ya, karena memang begitu punya uang boleh beli tiket visa itu untuk berangkat sendiri, tapi urus sendiri dirinya. Ya, biasanya kalau sekarang travel yang urus Ustadz ya? Kalau yang diurus oleh travel itu namanya Haji Plus. Travel itu tidak mengurus haji furoda. Ya, haji furoda itu kita sendiri yang pergi urus visa, kita sendiri, semuanya serba kita gitu. Kalaupun ada orang yang kita minta untuk bantu, itu hanya untuk bantu mengurus. Tetapi selebihnya itu semua berada di bawah tanggungan kita.
Karena yang diurus secara resmi oleh travel itu hanyalah haji plus, itu diurus travel. Demikian, Allahu a'lam. Bedanya haji plus dengan haji biasa, Ustadz? Ya, haji plus itu adalah kita membayarnya, jadi pembayarannya itu lebih besar dibandingkan haji reguler, haji biasa. Ya, kalau haji biasa hanya 60 sampai 70 juta, kalau haji plus itu pembayarannya 200 sampai 300 juta, tergantung bagaimana layanan yang disediakan oleh travel itu. Ya, karena porsinya masing-masing sudah dibuatkan aturannya. Untuk haji plus itu sekian, minimal misalnya untuk ngambil porsinya itu $4.500. Ya, kalau haji biasa kan cuma 25 juta, tapi kalau haji plus harus bayar $4.500 ke bank untuk ngambil porsinya, dan daftar tunggunya cepat, yaitu hanya 6 sampai 7 tahun. Sementara kalau haji reguler itu daftar tunggunya tergantung kita berada di mana. Kalau di Gorontalo 15 sampai 16 tahun, kalau di Makassar misalnya 30 sampai 40 tahun. Ya, demikian, Allahu a'lam. Berarti intinya haji plus pun tetap harus antri. Iya, ya? tetap harus antri. Kenapa ya? Karena itu tadi, kita ini mau diurus, dan itu apalagi namanya, banyak orang yang berminat di waktu yang sama, sementara tempat di sana itu space-nya terbatas. Lihat saja tenda Mina, tenda Arafah itu terbatas space-nya. Bahkan sekarang itu dalam areal 2 meter itu mesti diisi 4 orang. 2 kali 2 meter itu 4 orang isinya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih pasti ada yang di luar. Pasti ada yang di luar. Dan tentu kita menginginkan haji itu juga aman. Betul. Karena kalau dia over daripada kapasitas, itu bisa mengakibatkan bencana kemanusiaan. Bahaya Kita kan? mungkin masih ingat apa yang terjadi di terowongan Mina tahun 95 kalau saya tidak salah. Itu kan overdosis itu. Karena orang yang mau masuk di terowongan untuk berangkat menjalankan pelontaran jumrah itu melebihi kapasitas. Sehingga orang berdesak-desakan, sehingga terinjak-injak. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang di dalam syariat ini tidak dibolehkan. Hatta kewajiban pun kalau itu memudaratkan, maka kita tidak boleh jalankan kewajiban itu. Silakan tunda kewajiban itu. Ya, demikian, wallahu a'lam. Ustadz, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Ya, baik. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini, ya, jadi perlu sama-sama kita fahami bahwa kondisi yang ada sekarang ini memang ibadah haji dan umrah itu ibadah yang membutuhkan fisik. Ya, makanya berusahalah, mungkin kita kalau punya kelebihan, orang tua punya kelebihan, anak kita yang sudah berumur 12 tahun itu sudah bisa dibukakan rekening untuk mengambil porsi haji berdasarkan regulasi yang ada di undang-undang haji. Ya. Jadi jangan menunggu nanti dia punya kerja lalu dia cari sendiri. Kalau memang orang tua sudah punya kelebihan, enggak apa-apa, bantu dia untuk bisa untuk bisa menata hari esoknya. Karena persoalannya untuk ibadah haji semakin ke depan ini semakin butuh fisik ekstra. Ya, sehingga tidak boleh dianggap remeh orang yang mau melaksanakan ibadah haji, ya, dengan kondisi fisik yang tidak memadai. Makanya ada pemeriksaan itu sebelum berangkat, diperiksa dulu kesehatannya, bagaimana, apakah ini layak berangkat atau tidak, dan lain sebagainya. Itu untuk memastikan yang bersangkutan ini bisa secara regulasi dan juga bisa secara medis untuk dinyatakan mampu didampingi untuk menjalankan ibadah haji. Bayangkan kalau kemudian sudah bermasalah dari sini, maka sepanjang jalan sampai kembali, mudah-mudahan dia bisa kembali. Kalau tidak bisa kembali, maka juga yang rugi dan dirugikan adalah yang bersangkutan sendiri bersama dengan keluarga. Saya kira ini poin penting yang harus selalu ditekankan, pentingnya kita untuk memanage waktu, mempercepat, karena memang wajib segera untuk menjalankan ibadah haji. Lalu yang berikut adalah kebutuhan terhadap fisik. Maka itu semua orang yang menjalankan ibadah haji itu harus menjaga kesehatannya. Harus banyak minum air, apalagi cuaca yang begitu terik, panas. Itu sangat mempengaruhi kita ketika kita menjalankan ibadah haji maupun umrah.
Mudah-mudahan insya Allah kita ditakdirkan semua oleh Allah sebelum wafat bisa menjalankan ibadah haji sekali saja dalam seumur hidup kita. Kalaupun bisa lebih, alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini adalah merupakan ibadah mulia. Begitu mulianya sehingga lebih mulia dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika diurut, dalam satu ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ayyul amali afdal, amal mana itu yang paling utama ya Rasul? Kata Nabi, imanun billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi Nabi, ya Rasul, summa ai, kemudian apa sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata Nabi, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya lagi Nabi, summa ai, kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur, adalah melaksanakan ibadah haji, dan ibadah hajinya adalah ibadah haji yang mabrur. Lalu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa haji yang mabrur itu tidak ada kompensasi dan balasannya dari Allah yang paling besar kecuali Allah anugerahkan surganya kepada orang-orang yang meraih predikat haji yang mabrur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arzuqna li ziyarati baitikal haram miraran wa tikraran li ada'i faridatil hajji wal umrah ya Allah. Allahumma rabbana tawaffana jami'an wa anta radin anna. Allahumma waffiqna fi ta'atik wa yassirna fi ada'i nusuki ibadatil hajji wal umrah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Dul Sukmi Kasim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Aqsa, juga dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.